Tertarik dengan sekelumit cerita tentang eksotisme budaya Sumba Timur di tengah tagihan tanggung jawab pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan yang menyertainya. Budaya yang merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusianya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia tersebut dengan belajar, maka kami melakukan eksploitasi terhadap salah satu desa di Sumba Timur. Desa tersebut adalah Napu, desa yang menjadi bagian teritori Kecamatan Haharu yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 808 jiwa. Di tengah perjalanan, kami telah mulai disuguhkan pemandangan khas tentang gambaran filosofis pembentukan koloni masyarakat. Pola pengelompokan masyarakat di sini pada umumnya dimulai dari keluarga batih atau inti, biliku yang isinya bapak, ibu, dan anak, yang kemudian membentuk ummah. Gabungan dari beberapa ummah membentuk kabihu atau klan besar. Kabihu berarti sudut. Ini menunjukkan bahwa pemukiman kabihu di sudut punggung bukit berbentuk segi empat memanjang dan kedua ujung kampungnya menyempit berbentuk perahu. Setiap kabihu mempunyai nenek moyang dan tanah kabihu sendiri yang diwariskan dari nenek kakek mereka. Kabihu juga kadang-kadang terhimpun ke dalam beberapa kabihu. Misalnya, kabihu Angu Paluku atau kabihu bersaudara, kabihu Yer atau kabihu pemberi wanita, kabihu anak kawin atau kabihu penerima wanita. Beberapa kabihu kelak membentuk kota atau dusun dan akhirnya membentuk sebuah kampung yang disebut Praingo. Sesampai di desa yang baru 1 tahun dipimpin oleh Agustinus Pembumarau ini, desa yang sebagian masyarakatnya beternak dan bertani. Kalau khusus di Napu, sebelum adanya rawan ini pencurian, memang andalan itu adalah ternak. Ternak kuda, sapi, kerbau, itu andalan. Sampai sekarang juga banyak orang luar datang cari ternak ini sampai tidak. Sedangkan untuk bidang pertanian seperti pertanian jagung di sini tidak ada sawah. Itu hanya cukup untuk makan atau untuk yang ternak kecil saja, yang kurang. Desa yang begitu menghargai akan prinsip kebersamaan. Untuk bagaimana menghadapi musyawarah itu, karena di sini kita istilahnya pawandang, itu bahasa Sumbanya, artinya pawandang ini mengundang berarti untuk gotong royong. Di dalam bermusyawarah ya, kalau sekarang ini kita duduk dalam satu tikar, berarti kita saling berhadapan bagaimana mau. Terus kalau saat ini juga banyak masyarakat juga istilahnya kumpul tangan, artinya kalau ada anak-anak yang mau sekolah keluar daerah, berarti harus mengundang keluarga, bukan keluarga juga mengundang untuk memberikan sumbangan. Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal budi
memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol. Sehingga dengan demikian, manusia dapat belajar dan mengembangkan kebudayaan serta mewariskannya kepada keturunannya. Hal ini berarti bahwa tanpa disadari, suatu fenomena sosial budaya mengandung pesan-pesan tertentu. Agar pesan-pesan tersebut dapat diteruskan dan dapat difahami orang lain, maka pemberi makna harus menyampaikannya dalam sistem konvensi simbolik tertentu. Aturan-aturan tersebut dapat didefinisikan sebagai pedoman untuk berperilaku menurut tata cara tertentu. Aturan-aturan itu tidak hanya bertalian dengan akal budi dan pengertian manusia saja, melainkan dengan seluruh pola kehidupannya. Dapat dikatakan bahwa semua aktivitas kebudayaan manusia berlangsung berdasarkan aturan-aturan tertentu. Demikian pula halnya dengan penggunaan simbol-simbol. Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang dipandang mampu untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai wahana simbolik untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada pihak lain. Kemampuan untuk melakukan pemaknaan itu mempunyai implikasi bahwa kebiasaan manusia merupakan rutinitas interaksi yang penuh dengan makna. Sehingga fenomena sosial budaya dapat dikatakan sebagai fenomena simbolik, karena fenomena-fenomena yang muncul itu dapat dimaknai oleh pelakunya. Fenomena simbolik, akar sejarah, dan bentuk pengungkapan yang khas dari budaya daerah ini antara lain Marapo. Marapo adalah sebuah agama lokal ataupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Agama ini merupakan kepercayaan yang memuja nenek moyang dan leluhur. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk agama ini. Pemeluk agama ini percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahkan setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh, di surga Marapo yang dikenal sebagai Prai Marapo. Marapo adalah sebuah dialog peradaban betapa keyakinan keagamaan dan kearifan lokal ini menjadi fondasi dan menjelma di berbagai arah sektor kehidupan masyarakat. Dulu kita memang percaya kepercayaan Marapo, tapi itu sekarang kan sudah tahun 2004 saya sudah Kristen. Jadi kepercayaan Marapo apa yang dilaksanakan itulah yang disembahyang untuk apa yang dilaksanakan supaya sukses laksanakan. Makanya disembahyang dengan secara Marapo. Secara Marapo. Sedangkan kalau memang kalau ini ada dia punya istrinya, dia ada mengandung, tanda permulaan dari dalam perut itu dia sembahyang. Bahwa itu anak yang dalam perut sehingga tidak gugur, tetap sampai dia lahir dia sembahyang lagi. Sesudah dia habis itu katanya di sini Heyong Maimu itu yang datang lihat itu bayi itu waktu dia lahir yang kita tidak bisa lihat dari mata, supaya kita pisahkan dengan kita dengan apa yang datang. Makanya Heyong Maimu dia bilang begitu. Heyong Maimu.
itu artinya sembahyang merap. Sedangkan kalau sudah besar, disembahyangkan lagi. Misalnya sama seperti sekarang juga Pak, ini ya setelah untuk tahun iya. Jadi kalau sudah besar, nanti dia, kalau sudah kawin, kalau sudah besar dia kawin, dia ambil anaknya, disembahyang lagi dan dia ikut dari cara adatnya, bahwa dia minta kepada itu anak perempuan, kepada bapak mantunya, dengan secara kas masuk sirih pinang bilang. Kan ada mamuli mas yang taruh di dalam sirih itu, baru dia bawa kepada bapak mantunya. Jadi baru bapak mantunya tahu bahwa kalau ada mamuli mas di dalam sirih pinang itu, baru dia tahu ada maksud dia punya kedatangannya sama om. Jadi omnya, sesudah itu dia pulang baru dia suruh orang untuk tahu kalau memang betul ilmu suka saya punya anak, kasih belis, dia bilang begitu. Dia kasih belis, dia minta hewan dengan mamuli mas, dan ini ada itu dulu amas. Sudah bentuk sudah pikir dulu. Kalau tidak begini, tentu dan begini yang dikatakan itu. Makanya dia punya apa yang biasa, dia kan dia punya apa. Tidak ada di bawah ada begini. Dorongan memvisualisasikan konsep-konsep interaksi di suatu komunitas masyarakat atau relasinya dengan alam natura, dunia fauna dan flora, melahirkan berbagai tanda gambar pada kain tenun ikat. Kain tenun ikat Sumba Timur yang syarat dengan tanda atau gambar yang membentuk corak, motif, merupakan hasil penuangan gagasan, ide, pemikiran yang sebelumnya telah tertuang dalam seni kata atau seni verbal. Ini hingga ada kain adat ini, tandanya orang itu adatnya di Sumba kan begitu, pakai kain, pakai ini. Kalau tidak pakai kain, dia bilang tidak ini. Pakai kain dulu baru bilang orang adat. Ada ikat kepala, ada kain ini, baru dia katakan. Kalau yang pakai celana bukan adat. Ya, ini ada artinya juga, tapi ini orang Canberra punya kain. Makanya di Sumba Timur ini selalu pakai semua kain ini. Busana adat Sumba Timur dibagi menjadi dua. Busana yang bersifat maskulin. Busana ini terdiri dari kain atau hinggi, dilengkapi dengan peralatan perang kabela atau parang, serta kalumbut sebagai tempat untuk menyimpan perbekalan. Busana yang bersifat feminim, terdiri dari sarung atau jau, kalumbut sebagai tempat perbekalan, dan beberapa hiasan mutisalak atau anahida, emas dan gading. Busana yang menginspirasi terciptanya kewibawaan terhadap pertanggungjawaban adat. Hari-hari yang tentu yang harus digunakan. Biasanya ada undangan dari lain kampung, baru kita pakai. Bahkan cara kehormatan kepada siapa yang mengundang. Rumah adat Sumba Timur memiliki menara atau joglo yang tingginya berimbang dengan besar rumah. Tidak memiliki jendela, tapi hanya 2 pintu.
yakni pintu muka dan pintu belakang. Konstruksi rumah terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama, kolong rumah yang dibagi lagi, sebagian untuk kandang ternak dan sebagian lagi untuk kegiatan menenun, menggambarkan pertalian antara binatang dan manusia dalam satu ekosistem. Bagian kedua, badan rumah atau natauna, merupakan simbol hubungan vertikal antara manusia dan merapu sebagai pengantara Tuhan. Bagian ketiga, menara rumah atau kawuku uma, disebut juga Hindi Marapu, merupakan tempat khusus para marapu, arwah leluhur dan arwah sanak keluarga yang sudah meninggal. Di atas loteng tempat menyimpan arca-arca merapu leluhur dan alat-alat perhiasan segenap penghuni rumah serta benda-benda warisan. Konon, menurut kepercayaan masyarakat Sumba Timur, rumah adat itu dibuat menara setinggi mungkin agar senantiasa melihat India Jawa yang menurutnya adalah tanah leluhur asal-usul nenek moyang mereka. Ini ada artinya juga, ya. Dari balai-balai itu ada juga. Ini menurut Kabisu. Yang dari bawah itu katakan orang kecil. Baru yang di atas itu tidak. Ini anaman tamu, yang umbu bilang. Bagian atas lagi ada yang bilang umbu naik, umbu. Baru bagian atas lagi umbu. Bagian atas itu tamu umbu. Tapi menara ini tempatnya yang dia katakan marah, yang disimpan. Mas-mas itu diperalatankan dengan mas-mas. Tapi dia tidak langsung kepada Tuhan. Dia tidak langsung. Mesti melalui orang tua dulu yang meninggal, bahwa dia punya nyawanya itu nyawanya itu kita punya nenek dulu itu yang kesampaikan kepada Tuhan. Makanya dia bilang kalau yang mata. Hal lain yang menjadi warisan hierarkitas di kehidupan Sumba Timur, begitupun desa ini, yaitu adanya penjabaran strata sosial antara kaum bangsawan atau maramba, pemuka agama atau kabisu, dan rakyat jelata atau ata. Ini tidak sepenuhnya berarti bahwa terdapat adanya diskriminasi hak di dalam pengklasifikasian tersebut, tetapi hanya semacam pendelegasian tanggung jawab dan merupakan simbiosis kemanusiaan yang memang diperlukan penegasan oleh sebuah penamaan tertentu. Di tengah berbagai macam fenomena kebudayaan yang ada di sini, pada relevansinya terhadap pendidikan. Pendidikan yang merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Pendidikan adalah proses yang terus-menerus, tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia yang terlibat dalam pendidikan ini adalah subjek dari pendidikan. Jika memperhatikan bahwa manusia itu sebagai subjek dan pendidikan meletakkan hakikat manusia pada hal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Maksudnya adalah manusia sebagai subjek pendidikan harus bebas untuk ada sebagai dirinya, yaitu manusia yang berpribadi, yang bertanggung jawab. Karenanya segala aktivitas kebudayaan sebagai unsur predikatif kehidupan
harus memberikan dimensi kontribusinya terhadap penyediaan dan keterbukaan pelayanan pendidikan. Sehingga pendidikan bisa melahirkan manusia yang menyadari hakikat dan martabatnya di dalam relasinya yang tak terpisahkan dengan alam, lingkungan, dan sesamanya. Itu berarti pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan. Dari kesadarannya itu, mampu memperbaharui diri dan lingkungannya tanpa kehilangan kepribadian dan tidak tercerabut dari akar tradisinya. Persesuaian pendidikan dan kebudayaan tersebutlah yang kami temukan di desa ini. Pada Numor yang menjalani aktivitas kehidupannya, hidup bersama orang tuanya yang masih ada, yaitu ibunya dan tuannya dalam satu rumah. Walau dengan status sosial seperti itu, tidak ada yang berbeda dari cara dia memperlakukan kehidupan. Proporsi perjalanannya menemukan jati diri dan kemana melangkah tidak terbatasi oleh sekat apapun. Dan semangatnya tak pernah terkalahkan demi menggeluti proses pendidikan. Saya mau menjadi orang yang sukses dan bisa untuk membahagiakan orang tua, dan saya juga ingin sekolah terus sampai kuliah. Tapi sekarang saya mau sekolah lanjut SMA. Saya juga ingin seperti orang yang sudah sukses untuk bekerja, dan saya juga ingin melihat orang menjadi berdiri di depan saya. Kalau saya sekolah, saya tidak bisa membayar uang sekolah, dan ibu saya tidak punya uang. Saya juga ingin menjadi polisi. Saya ingin membuktikan bahwa saya harus bisa. Di dalam keluarga pun, sebagai orang tua tunggalnya, Ibu Numor di tengah kesibukannya tak luput menyisihkan sebagian besar usahanya untuk menyekolahkan anaknya. Tapi lintah darat pun bergentayangan. Kerja kebun, biji air, dicari kayu, dijual ini sayur-sayur juga untuk Numor. Ada beasiswa juga. Sebagai sebuah identitas yang menawarkan berbagai potensialitas penafsiran, maka tertujulah konklusi kita pada apa yang dialami oleh Numor. Melalui dukungan tuannya dalam kesiapannya mengakomodasi peluang-peluang pendidikannya, tanggung jawab saya sebagai orang tua. Keinginan saya mau sekolahkan anak itu pasti sudah itu. Karena mengingat saya orang tuanya tidak ada sumber, tidak pekerjaan apa-apa. Jadi saya rindu sekali anaknya saya harus di sekolah untuk masa depannya mereka. Karena begitu banyak kita dalam rumah tangga kan 20 orang. Setelah pemerintah juga sudah gagasan pemerintah bilang sekolah gratis. Nah, sudah kita juga bangga karena dengan adanya arahan pemerintah bilang gratis, ikuti terus kita. Makanya yang pemerintah sekarang kan dia kawal terus harus sekolahkan anak. Karena bila gitu yang adanya SMP, mereka ini dari pemerintah ini dituntut kita harus sekolah anak. Sudah pemerintah beban kasih sekolah, kenapa tidak sekolah anak? Ada bilang terus. Dia sampai dapat ini SMP. Nah, sudah kita kasih masuk SMP sudah. Dia tidak mau juga masuk SMP lain. Tepat sekali harus masuk SMP ini. Nah,
sudah. Setelah anak-anak dari sini sudah selesai SMP-nya, bilangnya gratis, kita lanjut ke SMA. Ternyata sampai di sana 25.000 per bulan. Saya sendiri kan kaget. Anak-anak saya ketika mau ujian, mau ulangan, mau semester, guru ada kena usir bilang, guru usir, bayar uang sekolah dulu, baru ikut ulangan, baru ikut semester. Di situ saya kaget. Dari pemerintah bilang gratis, tapi masih juga ada uang sekolahnya per bulan 25.000. Nah, disitulah. Jadi setelah kalau anak-anak saya sudah tamat dari SMA, mau berlaya apa lah saya? SMA saya 25.000 per bulan sudah setengah mati. Bukan hanya satu orang ini kita bisa paksa diri. Ini banyak, ada yang SMA-nya, kelas 3-nya, ada kelas 2-nya, ada kelas 1 SMP-nya lagi, ada kelas 2 SMP lagi, kelas 3 SMP lagi. Susun, yang penting dia susun saya. Dari 1 SD, dari jumlah yang 20 orang, dari kelas 1 SD ada, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia mungkin yang tidak ada. Kelas 6 yang tidak ada. Kelas 1 SMP ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. 1 SMA tidak ada, kelas 2 SMA ada, kelas 3 SMA ada semua. Seperti ini. Misalnya adik kakak orang di atas yang kelas 3 SMA ada, kelas 2 SMA ada. Nah, bisa kemungkinan besar. Saya memang sama sekali tidak ada keinginan saya harus kuliah, tergantung dananya saja. Kalau dengan adanya pemerintah dia memperhatikan masyarakat atau desa terpencil seperti ini, bangga sekali kita sebagai orang tua. Tentu tidak bisa lagi kita tahan anak. Jadi saya kira memang ketergantungan dari dana. Dan SMA sudah setengah mati, apalagi kuliah, apalagi keluar daerah lagi, lebih parah lagi. Mana lagi uang kosnya segala macam. Kalau memang sudah didukung dari dana, bisa sekali ke apa tidaknya. Mau untuk apa juga nganggur dia. Mau kerja juga di sini. Kerja apa? Kerja menghasilkan uang kan tidak ada sama sekali. Kerja untuk cari makan bisa aja. Kalau dia lancar dulu hujan. Tapi untuk kerja cari uang untuk beli beras sama sekali di sini kan tidak ada sumber. Kecuali ada jalan baru bisa kita ikut yang kerja pemborong bisa. Di sini tidak ada bangunan apa-apa. Yang di SMA ini rambiak banget tuh. Ada dana pasti dia kuliah. Seperti nomor juga yang kelas 3 SMP sekarang. Kalau dia punya dana, pasti dia tamat lanjut di SMA. Kalau tidak, pasti juga dia nganggur. Dia batas di SMP sudah. Biar kita keinginan bagaimanapun mau ke sekolah dia, bagaimana? Tempat tinggal saya di sana sudah setengah mati. Apalagi yang dana. Melalui kerjasama dari pihak desa dalam perumusan kebijakannya untuk kesetaraan hak-hak pendidikan. Jadi sekarang ini kami membuat suatu bahwa ada itu pemerataan. Biasanya orang yang di bawah itu kan biasa hidupnya miskin, marginal. Maka kami selalu menegaskan itu supaya yang marginal itu diberikan kebebasan sehingga bisa mendapat pendidikan yang sama. Begitu sekarang ini, apalagi kami kan dibantu dengan ada yayasan yang mengajar itu bagaimana masyarakat yang masih marginal itu bisa terlepas. Bukan saja dia hanya tukang jaga kebun atau jaga ternak, tetapi dia bisa sekolah yang kemungkinan itu dia punya tingkat pemahaman itu lebih cakap daripada yang istilahnya yang unggulnya. Maka mari belajar dari apa yang terjadi di sini. Mengambil pelajaran tentang apa yang mesti kita lakukan melihat keadaan ini. Dengan melihat realitas seperti ini, bahwa kita melihat sosok nomor ini, yang mana kita sudah tahu bahwa meskipun dia statusnya sebagai seorang hamba, dia sebagai seorang budak yang mempunyai umbu, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk bisa terus menggapai cita-citanya. Dan saya mengajak bahwa
untuk semua partisipasinya. Mari kita untuk lebih memberikan ruang kepada si nomor ini dan contoh-contoh yang lainnya, meskipun bukan nomor, tetapi untuk sepantasnya lah kita memberikan ruang, memberikan sesuatu yang lebih untuk mereka, untuk bisa lanjut, bisa menggapai cita-cita mereka. Saya berharap seperti itu. Ini kita jangan melihat dari segi status bahwa dia dia seorang umbu, dia seorang apa, itu tidak boleh seperti itu. Pendidikan itu bukan untuk segolongan orang saja, bukan segelintir orang saja yang bisa menggapai itu, tetapi memang semua orang harus meraih itu dan bisa mendapatkan pendidikan itu. Memetik hikmah mengenai pendidikan yang tidak bisa dipisahkan, apalagi diletakkan tidak berkesesuaian dengan segala macam perilaku, begitupun relasi kultur yang ada. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari ibunya nomor ini bahwa walaupun dia memiliki strata yang lebih rendah atau memiliki umbu, dia tetap memiliki komitmen untuk menyekolahkan anaknya. Karena adanya kesadaran bahwa pendidikan itu sebenarnya akan sejalan dengan aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Perjalanan hari depanku, hamparan sabana membentang luas, paling marapu berdiri megah, pesolamu yang menantang, sirip pinar sajian khasmu. Di selatan bumi Indonesia, engkau membentengi persadaku. Sandalwood julukanmu, wangi cendana menambah pesonamu. Di saat hariku yang sepi, ku ingin dengar ringkikan suara kudamu. Di saat mimpi indahku, ku ingin rasakan belayan gadismu. Meskipun lama ku tinggalkan tanah Sumba yang ku banggakan. Meskipun jarak memisahkan, ku selalu ingin menyapamu. Meskipun jarak memisahkan, ku selalu ingin menyapamu. Padang sabana membentang luas, paling marapu berdiri megah, pesonamu yang menantang, sirip pinar sajian khasmu. Di selatan bumi Indonesia, engkau membentengi persatuan.
Julukanmu wangi cendana menambah pesonamu. Di saat hariku yang sepi, ku ingin dengar ringkikan suara kudamu. Di saat mimpi indahku, ku ingin rasakan belayan gadismu. Meskipun lama langkah ku tinggalkan tanah Sumba yang ku banggakan.